Oke, di sini saya akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Datanya ada S1 sampai S5, yaitu soal pertama sampai soal kelima dan total. Nah, di sini total view-nya ini merupakan hasil dan total merupakan hasil skor siswa. Kemudian uji validitas soal menggunakan langkah-langkah analyze, correlate, divariate. Kemudian untuk soal pertama sampai soal kelima dan total masukkan ke variabel. Kemudian oke. Ini untuk hasil uji validitas dari 5 soal sebelum menggunakan aplikasi Photomath dan sesudah menggunakan aplikasi Photomath. Nah, di sini untuk nilai R hitungnya 0,58 untuk soal yang pertama, dan soal kedua 0,759, dan soal ketiga sebesar 174, soal keempat 0,659, dan soal kelima 0,456. Untuk R tabelnya di sini caranya yaitu jumlah responden 21 siswa. Jadi N dikurangi 2 yaitu 19 responden. Untuk 19 responden pada R tabel yaitu 0,6. Jadi kriteria 0,456. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,456, maka soal ini valid. Jadi soal ini valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, langkah-langkahnya analyze, klik cell, kemudian reliability analysis, kemudian di kolom item soal sajak, total tidak masukkan. Kita klik OK. Ini outputnya hasil dari uji reliability. Dilihat pada tabel reliability statistik, yaitu 0,665 lebih besar dari 0,06. Jadi untuk uji reliability terbukti reliable. Oke, selanjutnya uji normalitas. Pada variabel view-nya di sini isi dengan pertama diberi nama hasil, di sini dilabeli dengan nilai, kemudian kedua kelas dengan kemudian pada value-nya diisi dengan labeli dengan yang pertama pretest diberi label dengan angka 1, kemudian posttest diberi label angka 2, lalu klik OK. Kemudian kembali ke view untuk uji normalitas, diklik analyze, kemudian descriptive statistik, diklik export, kemudian di sini untuk nilai masukkan ke dependent list dan kelas dimasukkan ke factor list. Kemudian klik pot, centang normality, plot, test. Nah, continue. Kita tunggu. Nah, di sini dapat dilihat hasil uji normalitas pada tabel of normality. Di sini saya menggunakan Konogrov Sirnov. Di sini nilai dapat dilihat dari pretest nilai 0,093 dan nilai posttestnya 0,2000. Nah, ini menyatakan bahwa
nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Jadi data ini berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas menggunakan data pretest dan posttest. Buatnya seperti ini. Lembar pertama ini pretest. Untuk pretest dilabeli dengan pretest dan value-nya kita nonkan semua, dan pretestnya dibuat menjadi 2 kolom seperti ini, seperti posttest dan posttest, diisi dengan total atau hasil dari jawaban siswa. Untuk uji linearitas, klik analyze, kemudian confirm mean, klik mean, kemudian klik di sini data pretestnya masukkan ke dependent list, pretestnya masukkan ke independent list, kemudian klik option, kemudian centang text of linearity, continue, lalu klik OK. Di sini akan muncul outputnya untuk hasil dari uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas dapat dilihat pada ANOVA table pada deviation from linearity. Di sini nilai signifikansinya 0,883, itu lebih besar dari 0,05, yang berarti nilai posttest dan pretest ini memiliki hubungan yang linear. Nah, kemudian melakukan uji homogenitas. Untuk melakukan uji homogenitas, di sini saya menggunakan data seperti uji normalitas tadi. Di sini ke data view untuk uji homogenitas. Untuk langkah-langkahnya analyze, descriptive statistik, kemudian klik explore. Nah, di sini saya masukkan nilai atau hasil ke independent list, kemudian untuk kelas masukkan ke factor list. Nah, jadi untuk mencari nilai homogenitas, maka klik power estimation, klik continue, kemudian klik OK. Di sini akan keluar outputnya. Nah, untuk hasil uji homogenitas dapat melihat pada tabel berikut. Nah, di sini dapat dilihat pada nilai yang pertama ini bersig omnin. Nah, di sini nilai signifikasinya yaitu 0,562, yang berarti lebih besar dari nilai 0,05. Jadi data ini homogen. Untuk pretest dan posttest ini homogen. Kemudian yang selanjutnya melakukan uji hipotesis. Di sini untuk melakukan uji hipotesis menggunakan data pretest dan posttest seperti ini. Kemudian masukkan nilai total skor siswa untuk hasil pretest dan posttestnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji hipotesis di sini menggunakan Pirate Sample T-Test. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, kemudian confirm, kemudian klik Pirate Sample T-Test. Nah, di sini sebelumnya masukkan data yang pertama pretest, kemudian selanjutnya posttest. Kalau udah seperti ini, klik OK. Cek hasil outputnya. Nah, di sini t-testnya. Nah, di sini untuk Pirate Sample t-test, di sini untuk hasil Pirate t-test ini digunakan untuk melihat
Perbedaan setelah menggunakan dan sesudah menggunakan aplikasi Photomatch. Nah, di sini untuk tabel yang pertama ada variat sampel statistik. Nah, di sini untuk nilai pretestnya rata-rata yaitu 53,33 dan posttestnya 74,76. Jadi terdapat perbedaan setelah menggunakan aplikasi Photomatch. Nah, kemudian untuk tabel variat sample correction ini juga untuk mengetahui apakah dari pretest dan posttest ini terdapat hubungan. Nah, kalau untuk ke skripsi ini untuk melihat pengaruh, jadi tidak menggunakan variat sample correction. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir pada sampel t-test. Untuk hasil variat sampel t-test, di sini dapat dilihat pada tabel meannya, yaitu negatif 24 rata-ratanya, yaitu min 21,429. Nah, kemudian di sini signifikansinya 0,000. Nah, kemudian jadi karena nilai variat sampel t-testnya 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1-nya diterima, yang berarti ada pengaruh penggunaan aplikasi Photomatch terhadap hasil belajar siswa pada materi SPLDP. Nah, ini merupakan kriteria pengujinya. Jadi hasil hipotesisnya yaitu ada pengaruh penggunaan aplikasi Photomatch terhadap hasil belajar siswa.